Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Ananda Adriansyah dengan NPM 234104162. Dan saya Aubra Rizka Musyamalia dengan NPM 2340104193. Dan saya Ana Negeri Farnandi dengan NPM 2340104145. Dan saya Rizusua Gasus Semonda dengan NPM 23401104153. Baik, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja ke materinya. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu BUMN dan juga BUMD. Jadi BUMN sendiri ini merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu tuh dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, BUMN ini tuh bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, lalu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh publik, sekaligus BUMN ini tuh juga mencari keuntungan. Contoh dari BUMN sendiri yaitu seperti PT Pertamina, lalu PT PLN, dan juga PT KAI. Sedangkan untuk BUMD sendiri adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Tujuannya sendiri untuk mendukung pembangunan daerah, lalu menyediakan pelayanan publik, dan juga mendatangkan pendapatan bagi daerah tersebut. Contoh dari BUMD sendiri seperti PDAM, lalu Bank Pembangunan Daerah, atau perusahaan daerah pasar. Nah, singkatnya itu, BUMN itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk BUMD sendiri itu tuh dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana keduanya bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan juga menghasilkan keuntungan entah itu bagi negara atau bagi daerahnya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik dari BUMN dan juga BUMD. Yang pertama ada karakteristik dari BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, karakteristik BUMN ini mencakup yang pertama ada dimiliki oleh pemerintah pusat, yang artinya kepemilikan dan juga penguasaan atas modal perusahaan tersebut itu tuh berada di tangan negara melalui pemerintah pusat, bukan swasta, individu, atau pemerintah daerah. Lalu yang kedua itu modal berasal dari APBN, artinya sebagian atau seluruh modal awal untuk mendirikan atau mengembangkan BUMN itu diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu anggaran resmi milik negara yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada pelayanan publik dan keuntungan. Jadi selain BUMN ini untuk mencari keuntungan atau laba, mereka ini juga bertugas untuk melayani kepentingan umum seperti penyediaan listrik, lalu BBM, atau transportasi publik. Lalu yang keempat itu ada diawasi oleh Kementerian BUMN. Jadi operasional BUMN ini diawasi dan dikendalikan langsung oleh kementerian terkait seperti Kementerian BUMN. Lalu yang kelima dan terakhir ini adalah status hukum. Jadi BUMN sendiri berbentuk persero atau PT atau juga perum atau perusahaan umum. Dan mereka ini atau BUMN ini juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kelima karakteristik ini, BUMN juga berperan sebagai penyumbang dividen ke kas negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai karakteristik BUMD.
Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, karakteristik BUMD sendiri yaitu mencangkup yang pertama ada dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi, modal dan kepemilikan badan usaha tersebut itu berasal dari pemerintah daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota sebagai pemilik usahanya. Lalu yang kedua itu ada modal berasal dari APBD. Jadi modal awal atau tambahan modal untuk mendirikan dan juga menjalankan badan usaha milik daerah ini itu tuh diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, yaitu anggaran resmi milik pemerintah daerah. Lalu yang ketiga itu ada pelayanan masyarakat dan PAD. Jadi fokus utama dari BUMD sendiri adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat daerah seperti air bersih, pasar daerah, dan lain-lain. Selain itu, BUMD juga berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Yang keempat, itu diawasi oleh Pemda atau DPRD. Jadi, pemerintah daerah berwenang dalam pengawasan dan juga pengelolaan BUMD melalui dinas atau badan terkait, serta DPRD juga akan mengawasi alokasi APBD termasuk penyertaan modal daerah atau PMD ke BUMD. Lalu yang terakhir itu ada berbadan hukum daerah. Jadi BUMD sendiri didirikan berdasarkan peraturan daerah atau Perda dan mengikuti ketentuan hukum perusahaan daerah. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Siklus akuntansi BUMN atau BUMD itu merupakan serangkaian langkah sistematis untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan laporan keuangan. Untuk tahapan umumnya yaitu 1. Identifikasi transaksi. Mengidentifikasi semua transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan. Transaksi yang diidentifikasi harus sesuai dengan bukti yang sah. Yang kedua, pencatatan di jurnal. Transaksi yang sudah memiliki bukti yang sah mencatat di jurnal dengan menggunakan sistem double entry. Dan yang ketiga, posting ke bukti besar. Transaksi yang sudah disusun di jurnal dipindahkan ke bukti besar untuk pengelompokan yang lebih terperinci. Bukti besar ini biasanya meliputi semua akun transaksi yang ada pada pencatatan. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo ini dilakukan untuk memastikan bahwa total debit dan total kredit itu sama. Dan ini juga digunakan untuk melakukan verifikasi akurasi pencatatan. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini disusun untuk mencatat transaksi yang belum dicatat atau belum melakukan penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dilakukan untuk mencocokkan pendapatan dan beban agar sesuai dengan periode akuntansi. Yang keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini disusun untuk mempersiapkan laporan keuangan. Ini biasanya berisi semua akun yang berada di dalam surat pembayaran. Dan yang ketujuh, laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Laporan ini mencakup laporan laba rugi, laporan arus kas dan neraca. Dan kedelapan yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun sementara dan memindahkan saldo ke akun permanen. Jurnal penutup ini biasanya dilakukan pada saat akhir periode akuntansi. Yang kesembilan, neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku ini disusun setelah jurnal penutup dibuat. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua akun permanen itu sudah
memiliki saldo yang benar. Dan yang terakhir, jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini opsional. Jurnal pembalik entry jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Ini juga membantu untuk pencatatan transaksi berulang yang digunakan untuk periode berikutnya. Lalu selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan pada BUMN dan BUMD. Nah, secara umum, laporan keuangan BUMN dan BUMD disusun mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, SAK ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan digunakan oleh hampir semua entitas bisnis di Indonesia termasuk badan usaha milik pemerintah. Namun perlu diingat bahwa karena BUMN dan BUMD adalah milik negara atau daerah, maka penyusunan laporan keuangan mereka juga mempertimbangkan unsur akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Di sini terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baik, selanjutnya yaitu pencatatan transaksi akuntansi pada BUMN dan BUMD. Nah, itu adalah proses mencatat secara sistematis seluruh aktivitas keuangan yang terjadi dalam perusahaan milik negara atau milik daerah. Nah, aktivitas keuangan itu mencakup penerimaan dan pengeluaran keuangan, pencatatan aset dan utang, lalu pencatatan pendapatan serta beban. Nah, pencatatan ini dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku umum di Indonesia, khususnya PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Lalu untuk prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama, akrual, artinya pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Lalu yang kedua ada konsistensi. Metode akuntansi yang digunakan harus tetap sama dengan dari periode ke periode agar laporan bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu yang ketiga ada kewajaran dan kehati-hatian. Nah, transaksi dicatat dengan mempertimbangkan yang wajar dan menghindari pencatatan yang terlalu optimis atau terlalu agresif. Lalu yang keempat ada keterukuran. Nah, semua transaksi harus bisa diukur secara kuantitatif, terutama dalam satuan uang atau rupiah. Lalu yang kelima ada relevansi dan keandalan. Nah, informasi yang disajikan harus berguna bagi pengambilan keputusan dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah standar akuntansi untuk badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang mengatur akuntansi BUMN adalah yang pertama, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. per/02/MBU/2014. Peraturan ini mengatur tentang penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK di BUMN yang harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. BUMN di Indonesia diharuskan untuk mengikuti SAK yang telah disusun oleh IAI yang merujuk pada International Financial Reporting Standards atau IFRS. Ada 2 jenis SAK yang digunakan, yaitu yang pertama adalah SAK umum, yaitu untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan publik atau tidak diwajibkan menggunakan IFRS. Lalu yang kedua ada SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP, untuk entitas yang tidak memiliki kepentingan publik. Yang ketiga, laporan keuangan BUMN wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama neraca,
Lalu yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Lalu yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Lalu yang terakhir, yang keempat, audit dan pengawasan. Laporan keuangan BUMN wajib diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Jadi, BUMN harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi. Baik, yang selanjutnya adalah standar akuntansi untuk badan usaha milik daerah atau BUMD. Yaitu ada beberapa regulasi dan pedoman utama yang mengatur standar akuntansi BUMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64/2013, yaitu mengatur tentang pedoman umum pengelolaan keuangan BUMD. Peraturan ini mengarahkan BUMD untuk mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik BUMD yang berbeda dari perusahaan swasta. Lalu yang kedua adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Sama halnya dengan BUMN, BUMD sendiri di Indonesia juga diwajibkan untuk mengikuti standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Penerapan SAK pada BUMD umumnya mengikuti standar yang berlaku untuk entitas bisnis secara umum, yaitu SAK umum, yang juga merujuk pada International Financial Reporting Standard untuk menjaga keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan. SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP juga dapat diterapkan pada BUMD yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, tetapi untuk BUMD yang lebih besar atau yang terdaftar di pasar modal, penerapan SAK umum lebih disarankan. Yang ketiga, laporan keuangan BUMD. Laporan keuangan BUMD terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan. Laporan keuangan BUMD harus disusun dengan mengacu pada SAK dan harus diaudit oleh auditor independen kecuali untuk BUMD yang lebih kecil dengan skala tertentu. Lalu yang keempat ada pengawasan dan audit. Laporan keuangan BUMD harus diaudit oleh auditor eksternal yang terdaftar dan independen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan transparansi akuntabilitas dan validitas laporan keuangan BUMD. Lalu yang terakhir adalah kelima, penerapan prinsip tata kelola yang baik. BUMD juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang perusahaan yang baik, yang mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pemisahan yang jelas antara fungsi pengelolaan keuangan dan kontrol internal. Jadi BUMD di Indonesia diharuskan untuk mengacu pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan memastikan bahwa laporan keuangan mereka transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun ada penyesuaian berdasarkan karakteristik daerah, BUMD tetap harus mengikuti prinsip akuntansi yang baik dan dapat diaudit oleh auditor independen untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami kelompok 11 yang mengenai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Dan semoga teman-teman semua yang menonton video ini dapat memahami materi yang telah kami paparkan dan dapat mendapatkan ilmu yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan kami juga memohon maaf atas keterbatasan penyampaian kami jika teman-teman masih kurang paham dengan penyampaian yang telah kita sampaikan sebelumnya. Mungkin saya tutup dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.